Kita tergabung dengan koresponden Desi Aritonang di gedung Kemenkeu. Selamat siang Desi. Desi, tadi sertijab sudah dilakukan. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana nanti Menteri Keuangan yang baru akan gaspol ya, karena mengingat beberapa kebijakan diharapkan bisa mengatasi isu keuangan global dan juga tidak akan melakukan perombakan cukup signifikan terkait kebijakan-kebijakan dari menteri sebelumnya. Bagaimana kondisi di sana Desi, dan apakah ada informasi menarik terkait ini? Iya Yuda, selamat siang. Memang suasana haru menyelimuti aula mezanin di Kementerian Keuangan, di mana teman-teman media yang selama ini mungkin dari sejak awal saya mengikuti perjalanan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu cukup merasa terharu. Di mana pada perpisahan kali ini memang dirasa cukup mengagetkan setelah pelantikan kemarin Menteri Keuangan yang baru Purbaia Yudi Sadawa, dan setelah perpisahan tadi kami sungguh menyambut hangat ucapan perpisahan dan terima kasih serta apresiasi dia, khususnya kepada teman-teman media yang telah menemaninya atau mengikutinya segala perkembangan yang ada dari tahun ke tahun untuk menuju target-target menjaga fiskal dan juga APBN dan menuju target-target pertumbuhan ekonomi ke depannya. Tadi sertijab dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait dari Kementerian Keuangan seperti Komisi 11 DPR, Badan Anggaran, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, ada juga Menko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan jajaran Wakil Menteri Keuangan Eselon 1, Eselon 2, serta dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian Menpan RB Rini Widiantini, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Dalam ucapannya tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan bangga terpilih telah dapat membantu visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya dia, baik yang di internal Kementerian Keuangan maupun yang seluruh stakeholder atas kerjasamanya selama bertahun-tahun untuk membangun fiskal yang sehat. Dan juga ia menyampaikan segala amanah, kekurangan dan kekhilafan, dia memohon maaf dan meminta untuk Menteri Keuangan yang baru Purbaia Yudi Sadawa untuk melanjutkan tugas amanah, membantu pimpinan yang baru juga bagi para bawahannya, seperti itu, mantan bawahannya, untuk para pegawai Kementerian Keuangan maksud kami, agar bisa membantu pimpinan yang baru. Ia mengucapkan pamit dan mengundur diri dan memohon kepada publik agar bisa dirinya mendapatkan privasi atau kehidupan pribadi sebagai warga negara biasa. Saya mau tunjukkan suasana di aula ini. Yuda, memang tadi kalau Anda sempat melihat rekan-rekan media telah menyampaikan salamnya, kemudian terima kasihnya, dan juga mereka sempat melakukan selfie ataupun swafoto bersama Menteri Keuangan, karena memang biasanya Ibu Menteri Keuangan setiap ada acara-acara itu terus memberikan sambutan hangat atau nyamperin media untuk berfoto bersama untuk bisa mengabadikan momentum-momentum dari acara ataupun agenda yang ada. Namun pada saat ini setelah suasana haru, mereka berbaur dan juga saling sharing foto-foto hasil foto bersama tadi dengan Menteri Keuangan. Dan untuk Purbaia Yudi Sadawa sendiri, Yuda, tadi dalam sambutannya ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani Indrawati yang telah mengawal fiskal APBN dan program prioritas pemerintah, serta telah melakukan transformasi kelembagaan dan telah menjaga integritas serta mengucapkan terima kasih dan apresiasinya. Tak lupa Purbaia juga Menteri Keuangan Purbaia Yudi Sadawa juga menyampaikan berbagai tantangan untuk para jajaran Kementerian Keuangan untuk bisa melek dan bangkit dari berbagai tantangan global, khususnya seperti geopolitik, untuk mau mendengarkan masukan-masukan dari luar, tidak hanya tertutup pada informasi yang ada di internal Kementerian Keuangan. Kemudian tantangan perubahan iklim juga disebutkan tadi, dan juga untuk dalam penyusunan rancangan APBN 2026, Purbaia Yudi Sadawa mengajak para jajarannya untuk era APBN 2026 berpihak kepada rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, fokus pada sektor pendidikan, dan juga perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan.
Banyak hal tadi yang disampaikan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, seperti yang kemarin dia sudah sebutkan, dengan gayanya yang seperti koboi, nyeleneh kalimatnya seperti itu, dia memohon maaf dan di kedepannya sebagai Menteri Keuangan dia akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan akan tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan bekerja sama dengan rekan-rekan media. Untuk sejumlah target, Yuda, yang menarik memang kemarin Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang baru, menyebutkan target 8% adalah hal yang memang ambisius dan memang baru bisa dicapai sekitar 2-3 tahun ke depan. Tentunya dengan segala upaya, salah satunya adalah menghilangkan pelambatan ekonomi yang dia targetkan pada 2-3 bulan ke depan. Itu ia mulai bisa mengatasinya untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi 6% di tahap awal. Itu jadi janjinya dia kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mencapai target 8% paling tidak sampai batas waktu akhir 2029. Ia menyebut akan membenahi pengelolaan uang negara yang belum optimal, kemudian penyerapan anggaran tanpa mengganggu sektor perbankan. Dan dirinya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk DPR yang pada pukul 1 siang nanti direncanakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan melakukan rapat kerja bersama Komisi 11 untuk membahas rencana keuangan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Kami masih menanti seperti apa langkah sepak terjang dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudisadewa yang menargetkan akan menciptakan fiskal yang prudent, dan dia menyatakan bahwa dia percaya diri bahwa mengetahui dan mampu menjaga fiskal sesuai dengan latar belakang yang telah ia emban sebelumnya sejak sekitar tahun 2007 yang silam. Purbaya, Yuda. Desi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Saya juga bisa merasakan perasaan Anda, terutama rekan-rekan di Kemenq terkait dengan perpisahan kali ini. Dan semoga Bu Sri Mulyani dan Pak Purbaya bisa memberikan legasi yang baik pada periode